Selamat siang, selamat datang Ibu Ita dan sahabat-sahabat Rangkul, UMKM Rangkul Kota Semarang. Selamat datang di Rumpel KSA Rumah Salom, UMKM Rumah Salom. Kami berharap melalui UMKM yang terbentuk di tempat ini akan membentuk anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menjadi pengusaha-pengusaha, anak-anak yang mau dididik. Inilah Rumah Shalom Home Champion, rumah pemenang. Saya percaya melalui UMKM yang kami bentuk di tempat ini dengan produknya tahu petis akan menjadi salah satu ikon untuk Kota Semarang. Selain lumpia, selain bandeng dan bingko. Saya berharap melalui UMKM ini dan akan kita munculkan brand yang terbaik untuk Kota Semarang, menjadi salah satu oleh-oleh selain lumpia. Terima kasih buat semuanya, semua sumbangsih, saran, dan sahabat dari sahabat-sahabat Rangkul yang telah membimbing dan dengan kesatuan dan kita membentuk UMKM yang ada. Semoga melalui UMKM ini Kota Semarang semakin maju, Kota Semarang semakin luar biasa, semakin hebat, tambah hebat, dan Kota Semarang makin diberkahi Tuhan. Terima kasih. Selamat datang Bu Ita. Selamat siang, saya dengan Aning. Nama saya Sipora Aning. Saya adalah salah satu pemilik tahu petis di Rumah Shalom. Tahu petis Bu Aning. Awalnya saya membuat tahu petis itu berawal dari coba-coba. Saya itu kebetulan panti asuhan, jadi saya ada satu donatur yang memberkati kami itu 1 tong tahu setiap minggu sekali. Dari setiap minggu sekali, 1 minggu 2 kali itu memberi kita tuh 1 tong tahu. Dan saya harus kreatif. Ini tahu mau dibikin apa? Ada bikin snack, ada dibikin makanan, ada bikin lauk dan macam-macam. Salah satunya tahu petis Bu Aning ini. Saya coba-coba bikin tahu petis ini, kebetulan suami saya suka makan tahu petis. Jadi pada waktu saya nyodorin ke suami saya, ini enak nggak ini tahu petisnya? Enak lah, enak. Saya tanyain ke teman saya, enak nggak? Enak. Teman saya enak. Tanyain lagi, enak nggak? Enak. Lalu teman saya ngomong, udah jual aja. Tapi saya ini belum berani karena saya ini masih berbentuk panti asuhan, jadi aku sangkain misalnya minta sumbangan atau anak diperkerjakan atau sebagainya. Lalu pandemi terjadi, kebetulan para donatur itu harus menghidupi dirinya sendiri, jadi saya harus juga mandiri. Donaturnya biasanya ada beberapa, sekarang harus mandiri. Saya ini mesti ngapain ini, saya ini harus bagaimana. Lalu yang saya lakukan adalah saya berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan? Saya berdoa dengan kepercayaan saya. Ada ora elabora, bekerja dan berdoa. Kalau orang terbang ada sayap kanan dan sayap kiri. Waktu saya berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan kembali? Buka 2 tanganmu, saya lihat tangan saya. Kamu bisa apa? Saya bisa bikin tahu petis. Coba kamu bikin tahu petis. Saya nyoba tahu petis, belum saya jual dulu. Terus teman saya lagi ngomong gini, udahlah waktunya kamu jual. Waktu saya jual memang laku. Teman saya bilang nih, pasti laku lah, laku. Dicoba dulu, dicoba. Akhirnya saya mau cobanya. Saya ikut pertama kali saya ikut tuh GoFood. Setelah saya GoFood, saya Grab, dan akhir-akhirnya ada Shopee dan ada Tokopedia, ada yang lainnya. Satu saat tahu petis saya ini kerdusnya masih polos, masih biasa. Ada orang beli 1, saya senang, minta ampun, aduh senang. Ternyata ada orang yang mau beli ya. Saya ternyata juga bisa laku barang saya. Besoknya itu 2 orang, 2 dus. Lusa 6 box. Saya jadi kaget, lah bener-bener laku ini. Lalu suami saya merubah kardus polos itu jadi kardus ada gambarnya, tapi ya masih sederhana begitu sih. Lalu singkat cerita, berjalannya waktu, Tokopedia, Shopee kok jadi rame, terus IG itu rame.
kebetulan saya minta tolong para artis itu. Bro, kontennya 100. Dan pedesnya aku suka banget. Apa? Instagram sih guys. Rasanya oke. Mantap deh pokoknya ya. Jangan lupa tahu petis Bu Aning 77. Terima kasih untuk para artis yang sudah memberkati kami Rumah Shalom, dan juga jemaat-jemaat GKI HTE yang sudah membeli perdo kami. Ternyata dari mulut ke mulut, dari dunia maya, dari sosmed, semua bergerak. Akhirnya saya jualan. Lumayan Bapak Ibu Saudara, nomor 1 yang bisa saya lakukan adalah beli gas. Jadi biasanya kalau ada beras tapi masaknya gimana kalau nggak ada gas? Kalau ada kayu bakar saya pakai kayu bakar Bapak Ibu. Ternyata kayu bakar susah sekarang, akhirnya saya pakai gas. Oh, berurut saya bisa bayar sekolah dan yang lainnya sampai sekarang. Nah, dari omong ke omong, dari dunia maya, dari medsos, dari Shopee, dari media, saya ditelepon dari luar negeri, dari Hong Kong. Saya posisinya saat ini di Hong Kong. Hari ini kami menerima paketan dari Semarang, tahu petisnya Ibu Aning ya. Dari Singapura, dari Malaysia. Saya kirim hanya petisnya ke Malaysia, hanya tahu petisnya aja ke Singapura. Lalu Hong Kong, banyak pejuang-pejuang orang Indonesia ada di luar negeri. Dari Belanda, saya kaget tuh, saya dari Belanda beli, ongkirnya gimana? Ternyata saya tidak membayar ongkir, saya menaruh di satu tempat, lalu mereka bayar ongkir sampailah ke negeri Belanda, ke Amerika juga, pergi ke Kamboja, Vietnam, dan yang lainnya. Buat kami itu adalah by grace. Nah, kami ini ngajari anak-anak, kita ini kan panti asuhan, ngajari anak-anak itu supaya keluar dari sini itu tuh mandiri dan bisa berkarya. Pertama saya tuh ngelesin musik, karena mungkin kalau olahraga itu kan umur 33 tahun selesai. Kalau musik itu sampai tua, mungkin dia bisa berkarya mungkin di musik. Lalu saya ngomong gini dalam hati saya, ini anak-anak harus diajari entrepreneur supaya dia bisa berkembang untuk menghidupi dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Saya ngomong, ayo siapa yang mau? Ada anak kebetulan sekolah di Indonesia, sudah kamu sebagian adminnya, kamu bagian keuangannya, kamu bagian produksi. Tapi anak yang sudah lulus SMA, yang saya percayakan, saya percayakan satu titik, kamu punya pegawai ini supaya kamu ngerti. Pertama ya mereka sedih, aku dimarahi orang, aku dimaki-maki orang, dimaki-maki pembeli. Saya bilang itu nilai poinnya, kita harus bisa ditolak, dan kita merasa ditolak tidak boleh marah, tetap senyum, karena kita tahu bahwa pembeli adalah raja. Terus bergilir, lama-lama anak itu terbiasa. Jadi saya ngomong, ayo kita bekerja, ayo kita berdoa, ayo menggapai impian. Impian saya sederhana Bapak Ibu Saudara, sangat sederhana. Saya kepingin anak-anak saya jadi dokter, jadi misionari. Menurut karena kepercayaan saya misionari, dokter, insinyur, guru, dan yang berhasil dan diberkati Tuhan. Selain itu, impian saya juga untuk tahu petis. Selain lumpia yang sudah mendunia, Bandeng Perso juga mendunia. Saya kepingin tahu petis ini juga bisa mendunia, pertama ke seluruh Indonesia. Pulau-pulau ada tahu petis, oleh-oleh khas Semarang bisa sampai kemana-mana, terutama ke dunia. Karena banyak orang Indonesia juga ada di seluruh dunia. Jadi tahu petis ini juga mewakili dari kota Semarang ini untuk pergi ke bangsa-bangsa. Terima kasih, sekian dari kami. God bless you and I love you. Bye.